Setelah di video yang lalu kita udah bahas siapa saja yang pernah menjadi korban budget no Jutsu Naruto, kali ini kita bahas siapa saja orang yang ternyata bisa melakukan budget no Jutsu selain Naruto. Ceramah no Jutsu bisa dibilang merupakan teknik terkuat Naruto Uzumaki. Dengan taijutsu lidah, dia bisa mengubah hati seorang pembunuh keji yang selalu berpikiran negatif terhadap dunia, jadi menyadari kesalahan-kesalahannya. Namun, bukan cuma Naruto saja loh yang bisa melakukannya, tapi juga shinobi-shinobi berikut ini. Selamat datang di channel Yonime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau wibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Ceramah no Jutsu, khotbah no Jutsu, atau bacot no Jutsu adalah salah satu jurus terkuat Naruto. Dengan jurus ini, dia bisa mengalahkan musuhnya yang paling jahat dan paling kejam, dan membuat musuh-musuhnya mengubah pandangan hidupnya hanya dalam waktu singkat. Jadi, siapa sajakah pengguna jurus bacot no Jutsu? Yang pertama, Asura Otsutsuki. Asura Otsutsuki adalah salah satu anak dari Hagoromo. Asura juga dikenal sebagai pengguna pertama bacot no Jutsu. Dengan kepribadiannya yang ramah dan kecenderungannya membutuhkan bantuan orang lain, Asura cukup lihai menggunakan bacot ninjutsu sejak muda. Hal ini diperlihatkan di episode filler ketika dia meyakinkan penduduk desa yang tinggal di dekat pohon dewa. Jurus ini sangat penting dalam perjalanan cerita serial Naruto, karena dengan jurus ini membuat Hagoromo yakin untuk memilih Asura sebagai penerusnya dalam melanjutkan ninju. Keputusannya membuat iri Indra, anak Hagoromo yang lain. Karena keputusan Hagoromo yang tidak diterima oleh Indra menyebabkan adanya perlawanan dari Indra. Perkelahian antar kakak beradik pun tidak bisa dihindarkan. Setelah Indra dapat dikalahkan oleh Asura pun, perkelahian masih berlanjut kepada reinkarnasinya, Hashirama dan Madara, dan kemudian Naruto dan Sasuke. Yang kedua, Iruka Umino. Meski orang tuanya meninggal ketika serangan Kyuubi di Konoha dan Kyuubi yang menyerang Konoha disegel di dalam tubuh Naruto, tidak membuat Iruka membenci Naruto seperti kebanyakan penduduk Konoha lainnya. Meski Naruto kecil isengnya minta ampun, tidak sedikit pun kebencian timbul di hati Iruka kepada Naruto. Ketika Naruto iseng mencuri gulungan rahasia yang membuat seluruh desa gempar dan membunuh Naruto, Iruka justru mengeluarkan bacot ninjutsu yang meyakinkan Naruto agar mengembalikan gulungan rahasia yang ia curi. Jika ada yang masih ingat ketika perang dunia shinobi keempat baru saja dimulai, Naruto memaksa untuk keluar dari Pulau Kura-Kura untuk ikut berperang. Padahal perang tersebut bertujuan untuk melindungi Naruto dan biju yang ada di dalam tubuhnya. Naruto yang sudah menguasai cakra Kyuubi dapat membebaskan diri dari jurus Kagemane dan segel yang dibuat Iruka. Tetapi tanpa Naruto ketahui, Iruka sudah mempersiapkan bacot ninjutsunya di dalam surat yang ia selipkan di ikat kepala Naruto. Seperti yang kita tahu, isi surat Iruka memberi dorongan semangat yang besar bagi Naruto. Yang ketiga, Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki sudah dikenal luas sebagai pengguna terbaik bacot ninjutsu di dunia Naruto. Dengan kesuksesan hampir 100% musuhnya pasti takluk. Korbannya pun gak main-main. Ada yang sekelas Kage, ada yang ninja burunan yang kejam, bahkan sekelas Biju sekalipun. Untuk lebih lengkapnya, link video ada di kanan atas video ini, atau di kolom deskripsi di bawah. Yang ketiga, Kazekage Gaara. Beberapa tahun setelah terkena bacot no Jutsu oleh Naruto ketika insiden penyerangan Sunagakure atas Konoha, Gaara dapat menguasai bacot no Jutsu yang secara tidak sengaja ditransfer oleh Naruto. Kemampuan ini ia perlihatkan secara luar biasa ketika pidato di hadapan pasukan aliansi shinobi. Shinobi dari berbagai desa yang sudah bertahun-tahun bermusuhan sulit untuk bersatu. Di dalam barisan pun justru ribut sendiri-sendiri. Masing-masing shinobi dari desa mengungkit-ungkit kesalahan dari desa lain.
Sebelum keributan semakin membesar, Gaara melakukan Taju Bacot no Jutsu di hadapan pasukan aliansi shinobi. Lewat sebuah pidato yang menginspirasi, membuat para shinobi tersadar bahwa mereka harus bersatu. Tidak lagi mengedepankan kepentingan desa, tetapi kepentingan bersama sebagai shinobi. Yang keempat, Hashirama Senju. Sebenarnya kemampuan Bacot no Jutsu Hashirama lebih hebat dibanding Naruto. Sasuke masih bisa bertahan beberapa tahun dari Bacot no Jutsu Naruto. Tetapi di hadapan Hashirama, ia bertekuk lutut, tobat, dan tidak jadi menghancurkan Konoha. Selain Sasuke, dia juga meyakinkan Orochimaru untuk taubat Nasuha. Bahkan, Hashirama sempat membuat Madara tobat dan bergabung bersamanya mendirikan Konoha. Karena dari sananya Madara adalah reinkarnasi Indra, Madara kembali berulah dan kembali berseteru dengan Hashirama, si reinkarnasi Asura. Gagalnya Hashirama untuk membuat Madara kembali tobat menjadi kejadian penting di dunia Naruto. Karena pada dasarnya hal inilah salah satu yang menyebabkan pecahnya perang dunia shinobi keempat. Yang kelima, Obito Uchiha. Pada perang dunia shinobi ketiga, tim Minato yang beranggotakan Minato, Kakashi, Obito, dan Rin Nohara melakukan sebuah misi. Dikarenakan keadaan, Minato memutuskan untuk solo rank meninggalkan tim. Dan tim pun sementara diketuai oleh Kakashi. Di sebuah kesempatan, Rin Nohara tertangkap. Kakashi yang mementingkan misi tidak peduli dengan Rin, atau memilih menyelesaikan misi dulu baru menyelamatkan Rin. Tetapi, Obito berpandangan lain. Ia merasa harus segera menyelamatkan Rin. Menghadapi betapa keras kepalanya Kakashi yang tetap mementingkan misi, Obito melakukan serangan Bacot no Jutsu. Shinobi yang melanggar aturan memang layak disebut sampah, tetapi shinobi yang meninggalkan sahabatnya lebih rendah dari sampah. Kakashi yang awalnya kekeh untuk meneruskan misi menjadi melunak dan memutuskan membantu Obito menyelamatkan Rin. Tetapi sayangnya, Obito tidak lagi banyak menggunakan jurus ini. Karena seperti kebanyakan anggota klan Uchiha lainnya, dia terkena kutukan kebencian. Yang keenam, Itachi Uchiha. Alih-alih menggunakan metode ceramah konvensional, Itachi mempunyai kekuatan berbeda tetapi mirip, yaitu Izanami. Genjutsu yang menjebak sasarannya dalam sebuah ingatan berulang-ulang sampai mereka bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Selain piawai ceramah memakai Izanami, ternyata Itachi juga ahli dalam taijutsu Bacot no Jutsu alias ceramah konvensional. Sebelum Naruto berangkat ke medan pertempuran perang dunia shinobi keempat, Naruto dan Killer Bee berpapasan dengan Nagato dan Itachi. Sempat bertarung sebentar, dan setelah Itachi berhasil melepaskan diri dari pengaruh Tensei, dia berpesan kepada Naruto agar tidak meninggalkan teman-temannya. Karena semakin kuat seseorang, terkadang bisa membuat orang tersebut menjadi arogan dan meninggalkan teman-temannya. Itachi juga menegaskan kembali mengenai niat Naruto untuk menjadi Hokage. Yang ketujuh, Naori Uchiha. Di episode filler Naruto Shippuden ketika Itachi menjelaskan hal mengenai Izanagi dan Izanami, terdapat dua karakter dari klan Uchiha, yaitu Naka dan Naori Uchiha. Melihat teman dekat yang terobsesi dan menyalahgunakan Izanagi, membuat Naori ingin menyelamatkannya. Dan sama seperti Itachi, akhirnya ia melancarkan Izanami kepada Naka dengan harapan agar Naka dapat menyadari kesalahannya. Izanami yang dilakukan Naori berhasil menyadarkan Naka dan membuat Naka bertobat. Yang kedelapan, Hinata Hyuga. Salah satu momen Naruhina yang paling sulit dilupakan adalah ketika Hinata menolong Naruto ketika ia bertarung melawan Pain. Setelah Hinata tahu Naruto tak berdaya karena tubuhnya terpaku dengan Kuroki Jushinki milik Pain, Hinata memutuskan untuk menolong Naruto. Meskipun disuruh pergi oleh Naruto karena Hinata bukanlah lawan yang sepadan dengan Pain. Sambil mengungkapkan cintanya kepada Naruto, Hinata bahkan sempat mencabut beberapa tongkat Pain yang menancap di tubuh Naruto. Pain yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan menyerang Hinata. Pain melempar tubuh Hinata dan menghempaskannya ke tanah. Diyakini Hinata tewas karena serangan ini. Mendengar ungkapan cinta Hinata dan rasa takut kehilangan orang yang mencintai dirinya, membuat Naruto hilang kendali dan menyerahkan dirinya kepada Kyuubi. Dan untuk kedua kalinya, Kyuubi mengamuk di Konoha. Tetapi kali ini amarahnya diarahkan kepada Pain. Yang kesembilan, Boruto Uzumaki. Sebagai keturunan Naruto dan juga Hinata, tidak heran kalau Boruto juga diturunkan kemampuan yang satu ini. Awalnya sih jarang terlihat, tetapi makin kesini penggunaan Bacot no Jutsu Boruto semakin sering.
Contoh pemakaian ceramah no jutsu oleh Boruto terjadi ketika dia mengubah pikiran Sumire yang berniat menghancurkan desa Konoha dengan menggunakan kekuatan monster Nue. Yang ke-10, Sasuke Uchiha. Secara tidak terduga, Sasuke juga menyimpan sedikit kemampuan untuk melancarkan ceramah no jutsu. Maklum aja, bertahun-tahun dengerin bacot no jutsu dari Naruto, selain kuping panas, ternyata ada 1-2 hal yang bisa Sasuke pelajari dari teknik tersebut. Terbukti ketika dia bisa membuat Orochimaru yang tadinya sangat mengidam-idamkan tubuhnya menjadi membantunya menghidupkan para Hokage terdahulu demi mencari jawaban serta membuat para Hokage memahami apa yang ia rasakan. Nah, itulah para shinobi yang bisa menggunakan bacot no jutsu. Jika ada saran atau tambahan, silahkan aja komen di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.